Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Kita akan membicarakan tentang Gangga Putra. Ini masuknya ke seri Mahabharata ya? Udah Mahabharata ya? Iya. Udah Mahabharata. Ya, cerita dari Gangga Putra atau Gangga Datta. Itu ceritanya gimana? Gangga Putra ya. Mm-mm. Gangga Putra itu artinya juga sama dengan putra Dewi Gangga. Seperti yang sudah saya katakan kemarin tentang bagaimana Dewi Bidadari Gangga itu turun ke Marcopodo menjelma sebagai manusia toh. Nah, kemudian di situ juga dia menjadi permaisuri dari Prabu Sentanu, Raja Astinapura yang sangat sakti dan bijaksana, karena dia juga titisan dewa yang terjadi dari raja yang sempurna yang namanya Mahabisa. Oh iya. Ya, Nah, itu dan bagaimana kesanggupan si Dewi Gangga untuk meringankan hukuman para Wasuwolu atau Astabasu itu yang terdiri dari Dewa Doro, terus Druwa, kemudian Somo atau Candraman, atau lagi satu Aha, kemudian Nolo dan Anilo, kemudian ada Pratyoso, kemudian Praboso atau Diahnu ya, atau Diahu. Nah, itu yang harus diringankan hukuman mereka ya, karena dia mendapat marah dari Resi Wasisto. Karena meringankannya dilakukan oleh Dewi Gangga. Dewi Gangga yang menjadi permaisuri Prabu Santanu itu hidup dengan rukun dan bahagia ya. Prabu Sentanu sendiri sudah mengharap sekali mempunyai keturunan, sedangkan pada waktu itu sudah berjanji, keduanya sepakat apapun yang dilakukan oleh Dewi Gangga, Prabu Sentanu tidak dibolehkan melarang atau menilai baik jeleknya. Kalau sampai melanggar janji itu, Dewi Gangga akan pergi, maksudnya pergi meninggalkan si Prabu Sentanu. Nah, ternyata benar beberapa saat dia menjadi permaisuri, nah itu bisa melahirkan keturunan, melahirkan bayi sampai 8 kali. Nah, tapi tidak tahunya si Dewi Gangga ini mempunyai tabiat atau perbuatan yang aneh. Bayinya itu lahir pasti dibawa ke Sungai Gangga, itu yang sudah saya ceritakan kemarin. Nah, Pak, itu Santanu itu kalau ngerti nggak sih kalau dia tuh titisannya dewa itu Mahabisa? Dia nggak ngerti. Orang yang bisa tahu gitu titisan itu maksudnya nggak ngerti. Itu titisan itu urusannya para suci. Kalau ini manusia biasa yang nggak mikir itu, mesti mikir kebutuhan sehari-hari kita itu. Setelah Dewi Gangga membawa Gangga Datta atau Gangga Putra itu pergi, nah, Sentanu ini hidup seorang diri kan, nggak punya permaisuri dan belum punya anak, hidup di kerajaannya di Astinapura, tapi dengan kecewa atau dengan kesedihan, tapi tidak melupakan dharmanya sebagai seorang raja yang harus menata kawula dan lain sebagainya. Ya, dihibur-hibur sendiri hatinya gitu kan. Akhirnya pada beberapa tahun kemudian dia
ingin apa ya, melihat petilasan berpisahnya gitu. Berpisahnya dengan Gangga. Dia pergi ke pinggiran sungai Gangga. Sampai di sana dia benar-benar seperti melihat di dalam bayangan hatinya itu, dia melihat seorang perjaka gitu, anak-anak yang sudah dewasa gitu, itu membawa senjata panah gitu. Tapi ya suka hilang, suka ada gitu di dalam pandangan batinnya. Nah, kemudian dia menyebut gini, Dewi Gangga, saya ingin bertemu dengan anakku gitu. Benar Dewi Gangga muncul. Ya kalau di situ dikatakan muncul dari air Gangga itu. Ya pokoknya dia datang sampai di situ terus ngasih tahu. Ya sekarang sudah saatnya dengan janji saya yang dulu, anak kita si Gangga Putra atau si Gangga Datta atau si Dewa Brata ini saya bawa, nanti pada suatu ketika akan saya kembalikan atau saya serahkan kembali ke orang tuanya ya kamu. Nah sekarang sudah saatnya anak ini sudah dididik oleh Maharsi Dewa, dari Maharsi yang sudah bersifat dewa gitu, untuk mempelajari soal Weda. Jadi dia juga pinter soal Weda. Kecuali itu dia juga diajar untuk kesaktian. Dia sudah mahir dalam menggunakan senjata apa saja. Sudah menjadi seorang prajurit lah gitu. Tapi masih kecil, dia belum dewasa banget gitu. Nah akhirnya itu diserahkan, Gangga pulang, si Gangga Datta, Dewa Brata itu dibawa pulang ke Astina. Sampai di Astina walaupun masih kecil gitu dijadikan pangeran Pati kan. Nah, terus bapaknya di situ tetap melakukan sebagai seorang raja. Nah, dia sebagai seorang kesatria atau pangeran, dia juga bertanggung jawab untuk meringankan tugas orang tuanya. Dia juga ikut menata kawula, juga masih menjalankan apa yang dinamakan Nomayu Hayuning Bawono itu ya, untuk kedamaian dunia gitu kan. Dunia kecil itu ya untuk kedamaian hidupnya sendiri, terus kedamaian untuk pergaulannya sesama hidup di lingkungannya gitu. Selama itu sampai dengan menginjak dewasa, pergi ke suatu pertapaan yang dikabarkan orang bahwa di sana ada pendeta sakti yang bernama Parasurama ya. Itu dia jadi ingat ceritanya si Parasurama itu dulu sudah membanting ratusan kesatria kan. Nah itu perbuatan begitu itu katanya sudah dihentikan, dendamnya dihentikan. Tapi setelah dia bertemu, si Parasu itu bertemu dengan Sri Rama, dia mendapat pencerahan. Dia dikalahkan oleh Sri Rama dan mendapat pencerahan. Gandrung ini dengan kisahnya si Rama Parasu ini, si Dewa Brata berangkat menemui Rama Parasu. Dia sendiri kan sudah sakti, maka datang di situ ditanya mau apa ke sini. Nah, dia mengatakan bahwa saya harus melaksanakan memerangi sifat angkara murka. Sifat angkara itu banyak dilakukan oleh manusia yang sakti. Ya, nah, dengan sendirinya saya yang memerangi orang sakti itu, orang-orang sakti yang angkara itu, saya harus punya bekal. Maka dari itu saya datang kemari ingin berburu, ingin minta tambah ilmu kesaktian untuk bekal saya melaksanakan dharma satria tuh. Nah si Parasu sendiri kan sudah tahu kalau ini bukan orang sembarangan, apalagi dia mengatakan bahwa dia adalah putra Sentanu dari Astina dan mengatakan bahwa ibunya Gangga ini
Di Romo Parasus sudah langsung, oh Gaga ini Betari, ini bukan orang sembarangan. Ini pasti setidak-tidaknya keturunan dari Dewa Dewi itu. Nah dia kamu sudah banyak ilmu, katanya. Kamu mau minta tambahan ilmu lagi, akan saya tambahkan yang kamu belum punya. Nah di situ sebagai murid dia adu kesaktian terus, adu kesaktian, ini ada kesaktian yang dia tidak punya, atau ini Dewi Broto. Nah, ini diajarkan gitu. Nah setelah itu lulus gitu ya, sudah semua kesaktiannya para Surama sudah diserahkan gitu. Nah ini si Dewa Brata sudah lulus, boleh pulang Dewa Brata. Dia gede ya? Ya udah toh, ya sudah melakukan dharmanya kesatria itu kan sudah perang sudah, jadi ya belum tua gitulah. Iya. Nah, sampai di rumah diketahui bahwa orang tuanya tidak pernah keluar dan sakit. Ditanya, dikatakan oleh Sentanu bahwa sakit itu karena pikiran saya yang kacau. Sebabnya pada suatu ketika saya berburu ke tepian sungai Jamuna. Jamuna itu beriringan dengan Gangga. Nah, sungai Jamuna, di situ saya ketemu seorang wanita yang cantik dan harum, baunya wangi, yang bernama Dewi Durgandini, Dewi Sugandini, atau Dewi Sayojono Gandhi. Sayojono itu jarak ya, wanginya itu bisa ditercium sampai kira-kira sekian kilo gitulah, gitu. Itu sudah, itu berkenalan dengan itu. Karena dia mencintai si bapaknya itu, dia melamar kepada ayahnya Sugandini. Nah, dilamar di situ, ternyata punya keinginan Gandini mau dikasih Mas Vicis Rajabrono kekayaan, tapi dia menolak. Saya tidak butuh itu, hanya kalau mau memperistri si Setyawati, besok kalau punya putra laki-laki dewasanya harus jadi raja di Astina menggantikan Sentanu. Nah, Sentanu kan bingung ceritanya. Saya sudah mendirikan seorang calon raja, pangerannya adalah Dewa Broto. Nah, tahu masalahnya itu ternyata si Dewa Broto tanpa pengetahuan bapaknya, dia ingin menunjukkan ke setia baktinya kepada orang tua, jangan sampai orang tuanya itu merasa susah dan sedih. Untuk bahagianya kalau itu terlaksana keinginannya, nah, dia pergi ke tempatnya si Dewi Setyawati. Dikatakan di sana lagi bahwa dia ingin memboyong Dewi Setyawati untuk dijadikan permaisurinya bapaknya. Tuh seperti yang dikatakan dulu, kamu sendiri dulu udah kesini, saya ada permintaan dari Setyawati kalau punya putra lelaki agar bisa menjadi Raja Astina menggantikan ayahnya. Itu ya, kalau begitu si Dewa Broto menyanggupi, ya saya sanggupi, jadi saya tanggung. Sebenarnya saya yang harusnya menggantikan, tapi saya relakan dengan tulus demi kebahagiaan orang tuaku. Nah, ini sudah disanggupi kan, saya tidak akan jadi raja. Nah, jelas gitu Dewa Broto. Udah, nanti kalau putri Setyawati punya putra, bisa langsung dijadikan raja di Astina. Ya sekarang sih
tidak akan ada masalah kalau begitu. Nah, cuman nanti kalau sudah kamu punya anak, apa anakmu mau tahu persoalan ini apa tidak menuntut kerajaannya, wong kamu yang sebenarnya jadi raja. Nah, terus akhirnya saksikan, saya akan bersumpah kepada dewa bahwa saya merelakan kerajaan, rela tidak menjadi raja. Kedua kalinya saya akan menjalani sebagai Brahmanacari. Brahmanacari itu wadat, tidak akan mendekat atau memperistri seorang wanita selama-lamanya itu. Nah, itu terus dia ada suara kasa, itu suara dewa mengatakan bahwa wah, sumpahmu Bismo sekali kamu itu. Bismo itu maksudnya ngegirisi, mengguncangkan dunia gitu. Ya kalau ketoprak ya sih sumpahnya palapa itu kan gitu. Tuh. Nah itu terus dia boleh disebut Bismo kan. Akhirnya percaya dengan itu, terus Dewi Setiawati diboyong pulang ke kerajaan, diserahkan kepada ayahnya. Ayahnya sangat bahagia sekali, anaknya setia bekti kepadaku dan bisa menjaga perasaan orang tuanya, ya jangan sampai bersedih dan meninggalkan kewajibannya. Nah, dengan ini kamu dihadiahi oleh ayahnya satu ajian yang tidak perlu dihafal rapalnya, tapi kamu akan mempunyai umur yang panjang. Itu umur yang panjang dan kamu tidak akan mati atau mati kapanpun kalau sudah menjadi kemauanmu. Jadi mati kalau sudah kemauannya sendiri. Tuh. Berarti masih bapaknya. Itu kan. Ya kayak si Parasura apa itu kan bapaknya yang iya, bapaknya kan Brahma, Brahmana maksudnya. Nah, iya ya. Nah, itu kan raja juga calon resi kan, dan titisannya juga seorang dewa. Iya benar. Iya bisa. Nah, iya makanya ya mesti bisa ya, pinter sing aran lakone kok timbang kowe. Kamu. Nah, setelah di situ si perkawinan antara Sentanu dengan Dewi Setiawati atau Sayu Jodogandi itu sampai melahirkan putra kembar yang dinamakan Ogodo Wicitrawirya. Selama di situ sampai dewasanya tidak diolah segalanya oleh si Bismo. Jadi yang bertanggung jawab untuk kerukunan atau kesaktian atau kewibawaannya si anaknya ini Bismo. Sementara itu bapaknya sudah lengser menjadi pendeta. Nah, Bismo justru yang harus menguasai kerajaan semua, yang menata kerajaan dan menata adik lain ibunya ini juga Bismo kan. Nah, terus itu si Setiawatinya ikut Sentanu apa? Enggak, di situ maksudnya, di situ terus. Di situ terus. Nah, nanti sampai selesai nanti kan ngerti deh itu apa enggak. Nah, dewasanya si Citragoda diangkat menjadi raja di Astina. Yang mengangkat ya ada yang mengatakan bahwa itu masih bapaknya masih di situ, atau yang mengangkat yang jelas Bismo yang sudah berkuasa di situ yang mengangkat dengan persetujuan kedua-duanya dengan Setiawati toh. Karena turun Barata itu seakan berhenti karena raja itu keturunannya adalah si Bismo. Ya kan, Bismo atau Dewa Brata kan, tapi Dewa Brata kan tidak mau menjadi raja.
Nah ini melanjutkan keturunan sama melanjutkan kewibawaan negara. Ini si Citrobodo, putranya si Setyawati atau Sayujono Gandhi itu. Nah, setelah itu diangkat, tapi sayang maksud tidak sama dengan kepastian dewa, bahwa dia belum sampai tua. Nah, ini ada dua ini ya pakemannya. Jadi dikatakan yang anu aja, yang lebih enak saja, dewasanya sudah menjadi raja ya. Nah, terus si Bisma juga memikirkan ini masa depannya dia, juga masa depannya kerajaan. Raja harus punya permaisuri. Dia mencarikan permaisuri. Kebetulan ada kabar di kerajaan Kasi, Sang Prabu Kasindra ini mendirikan sayembara. Sayembara itu sifatnya sayembara pilih kalau di sini, untuk mendapatkan 3 putrinya. Putrinya itu adalah 1 Dewi Ambo, 2 Ambiko, 3 Dewi Ambaliko. Nah, di pakem lain itu ada yang namanya Ambiki karena itu. Tapi ya nanti itulah. Yang jelas ada 3 itu. 3 itu mendirikan sayembara. Bisma mendatangi untuk ikut sayembara, mewakili adiknya Citrobodo itu masuk di kerajaan Kasi. Di sana sudah banyak raja-raja yang melamar gitu. Nah, Bisma datang di situ. Ini sudah dikatakan bahwa Bisma adalah putra dari kerajaan Astina. Ya, sudah boleh disebut seorang resi muda. Nah, seorang resi muda karena keampuhannya ya, kelebihannya itu dia sudah terkenal dengan itu. Nah, sehingga ada beberapa raja yang merumpi lah ngerasa gitu. Ya ini katanya warga tidak mau dekat dengan wanita, ini datang lamar wanita. Tuh kedua. Culik Ya ada kan pendapat begitu. Itu ada yang pendapat menyakitkan sekali dengan meragukan si Bisma ini, itu meragukan tentang akan dapat berhasil apa tidak. Ya meragukan juga sumpahnya dia untuk tidak dekat itu. Nah, dibuktikan oleh Bisma atau si Dewa Broto sampai sayembara pilih itu dia menantang para pelamar itu. Nah sekarang begini saja, toh akhirnya adakan sayembara pilih, yang terpilih tidak apa-apa, yang tidak terpilih pasti gelo atau kecewa atau marah. Lanjutnya orang kecewa itu kan akhirnya masih marah. Nah ini juga membahayakan kerajaan Kasi. Akhirnya dia barang siapa saja bertanding dengan saya yang bisa mengalahkan saya tidak akan masuk dalam sayembara. Benar yang ditantangin ya, banyak yang raja ada yang sanggup gitu ya, sampai terjadi perang. Tadinya ya perang 1 sama 1, akhirnya dikeroyok. Akhirnya dikeroyok, satu sisi menginginkan putri-putri itu, satu sisi ini mempertahankan putri itu si Bismanya ya, sampai terjadi perang dikeroyok. Tapi para raja kalah semua, langsung putri 3 itu dinaikkan ke kereta, diboyong pulang ke Astina. Dalam perjalanan dicegat, dihalangi oleh seorang raja yang bernama Prabu Salwa dari kerajaan Suba atau Sobopuro. Nah, itu datang ke situ untuk merebut si Dewi Ambo yang dibawa oleh
Bisma. Sampai terjadi perang, ternyata si Salwa kalah. Pada saat kalah itu mau diakhiri, si Dewi Amba mengatakan bahwa jangan dibunuh dan jangan disakiti, dia ini adalah tunangan saya. Jadi sebelum ayah saya itu mendirikan sayembara, itu saya sudah diizinkan untuk hubungan percintaan dengan si Salwa. Terus sampai dengan Bisma, ya sudah nggak jadi diakhiri. Terus Bisma melihat itu, dia membebaskan si Dewi Ambo. Sekarang kamu aku merdekakan, bebaskan. Kalau kamu memang benar sudah berpacangan gitu ya, nah, udah bebaskan. Si Bismanya pulang dengan boyongan 2 putri, Ambiko Ambaliko. Si ini mendatangi si Salwa. Sampai di Salwa tidak mau menerima karena harga dirinya kan, dia sudah berusaha merebutmu tapi dikalahkan sama Bisma. Jadi kamu tetap sebagai putri boyongan, kamu harus ikut Bisma, jangan ikut saya. Ini pulang ke tempat si Bisma. Nah, sampai di Astina, putri 2 itu, Ambiko sama Ambaliko, itu diserahkan adiknya untuk diperistri. Dewi Ambiko dengan Citragoda, Dewi Ambaliko dengan Wicitrawirya. Setelah itu datangnya si Dewi Ambo itu mengatakan bahwa saya tidak mau terima, karena saya di sini. Terus ditawarkan kepada adiknya, 2 adiknya itu, ya ini kawinlah ini tuh, dengan alasan apa saja mereka tidak mau menerima. Apalagi diceritakan bahwa dia sudah mempunyai pasangan, gitu. Kurang enak itulah untuk membangun rumah tangganya gitu, dan merasa ternodai gitu kan rumah tangganya. Terus akhirnya Bisma mengatakan sebaiknya kamu kembali ke Salwa, katakan saya sudah mengizinkan dan saya sudah memerdekakanmu. Tuh, dia datang lagi ke Salwa. Datang lagi ke Salwa, mengatakan kebebasan dirinya. Sekarang saya sudah bukan orang kasih, sudah bukan orang Astina, dan saya akan melanjutkan dengan saya sebagai istri permaisurimu. Tapi tetap yang itu tidak mau menerima si Salwa, nggak mau menerima. Sampai kapanpun saya tidak akan menerima karena kamu sudah menjadi haknya orang lain. Dan saya mengambil hak saya sudah kalah, nggak mampu. Wah, ini marah ini si Dewi Ambo. Apalagi dikatakan bahwa ya kamu jadi hanya Bisma, kamu harusnya ikut Bisma kemanapun tuh. Nah ini tuh si Ambo udah, ini saya dipermalukan seperti ini, rusak hubungan saya ya dengan keluarga, rusak hubungan saya dengan kekasihnya, itu ya gara-gara Bisma. Kalau Bisma tidak datang ke sayembara, dia nggak mungkin saya berpisah dengan semuanya. Nah ini kedendamnya sama Bisma ini. Nah, dari kecewa, marah sampai membawa dendam. Ini saya harus bisa menghabisi Bisma, membalas kejadian kesengsaraan saya ini kepada Bisma. Itu dia terus nggak kemana-mana, Wulandara pergi. Oh, dia nggak balik ke Astina lagi? Nggak balik ke Astina? Enggak, itu kalau ya balik lagi tadinya sih ada yang gitu. Tapi
udah sekali 2 kali saja, akhirnya kan sama saja di situ juga nggak diterima. Kemudian dia pergi mencari orang untuk melawan Bisma, untuk membunuh Bisma lah, tapi tidak ada orang yang berani dan orang yang mau. Nah, akhirnya dia bersamadi, ya, kedatangan dewa Brahma gitu ya, terus dikasih atau Bathara Guru lah kalau sudah pakeman sini, dewa yang tertinggi, dikasih untaian bunga teratai. Jadi bunga teratai yang diminta menjadi kalung, ini bunga tidak akan bisa layu selamanya, dan barang siapa yang mengenakan bunga ini, dialah yang sanggup untuk membunuh Bisma atau tercapai cita-citamu untuk menghabisi Bisma, membalas dendammu. Tuh ya, dewa pergi, ini bunga dibawa ke sana kemari cari satria yang mau melawan, cari ini nggak ada. Akhirnya sampai bertahun-tahun kan, akhirnya dia terakhir datang ke Pancolo. Si Drupada tidak ada masalah dengan Bisma, dan itu masih ada kekerabatan itu dari leluhurnya, tidak berani juga. Nah, akhirnya dia sudah capek mencari kemana-mana, itu di unjan bunga taruh di Pancolo situ, dicantolin gitu. Terus ditinggal. Nah itu nantinya, tapi diceritakan aja dulu nantinya. Pancolo itu Drupada punya anak di Sri Kandi. Nah itu masih kecilnya dia senang dengan bunga yang ada di situ, kan nggak bisa alum, nggak bisa layu. Nah masih segar terus dipakai sama Sri Kandi. Besoknya Drupada tahu kan kiprah dia, gimana nih anakku harus bertanggung jawab tentang Bisma gitu kan. Nah, dari saat itu Sri Kandi diolahlah sama bapaknya. Nah ini si Amba yang meninggalkan Pancolo itu, dia datangin para Brahmana, para ini minta saran dan minta ada yang dimintain untuk memerangi Bisma, tapi nggak ada yang berani. Terus para pendeta ini menyarankan agar ketemu sama pendeta sakti. Nah, ada pendeta sakti si Romo Parasu itu. Nah benar si Amba menemui Romo Parasu, minta tolong untuk membalas dendamnya, karena ceritanya begini ceritakan kan. Oh ya, saya hanya bisa menolong, tapi keberhasilannya saya belum tahu, karena saya masih mengusahakan saja menolongmu agar Bisma mau menerimamu sebagai suami, jadi tidak ada masalah lagi. Ternyata Bisma itu adalah muridku. Nah benar, pada suatu ketika Bisma datang ke situ, ke Romo Parasu, setelah membicarakan soal dirinya kehidupan masing-masing ya, karena berpisah kan juga sudah lama. Terus membicarakan soal si Ambo. Bisma sudah ambil aja sebagai istri, jadi dia tidak kemana-mana, karena dia sudah bukan keluarga dari Kasih, nggak jadi keluarga Astina, nggak jadi keluarga di Sogopuro. Nah, tapi Bisma nggak mau. Nah, dengan Bisma nggak mau itu sebagai guru kan merasa, loh perintahnya guru kok ditolak gitu. Nah, sampai terjadi perselisihan, memaksakan diri, jadi perselisihan. Dalam hati juga si Romo Parasu ini ngetes kebenarannya si Bisma, kebenarannya si Bismanya itu sendiri, menolaknya ini karena apa gitu kan, ya toh. Nah, sampai terjadi perang sampai beberapa lama perangnya itu. Akhirnya pada saat mengeluarkan senjata terakhirnya, si Romo Parasu
terbuka pikirannya. Ayo ini tinggal terakhir nih, kamu mau nggak memperhati? Nggak mau, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa, sebabnya apa? Saya sudah bersumpah wadat tidak akan memperistri wanita dan tidak mendekati wanita selama-lamanya. Nah, dikatakan ke sumpahnya. Nah ini si Rama Palsu sendiri kan harus menyadari sumpah seorang pria atau prajurit sampai melepaskan kedudukannya sebagai raja, melepaskan hidupnya sebagai seorang pria, ya itu ya sudah, kalau begitu saya tidak bisa memaksa kamu kalau memang kodratmu begitu. Nah, ngomong sama Ambo, saya sudah berusaha tapi ternyata saya tidak bisa, saya tidak bisa menolong lagi. Ambo pergi lagi, lari jauh di atas gunung, dia bertapa, terus kedatangan Dewa Siwa. Dikatakan bahwa nanti kamu sendiri yang akan dapat membunuh sama Dewa Broto itu. Tapi pada saat penitisan besok, setelah kehidupan saat ini, udah Siwanya pergi, dia tahu kan kalau kehidupannya nanti kalau hidup menitis lagi, dia yang akan bisa. Terlalu lama menunggu, dia mempersiapkan patumangan atau pancaka, api pancaka itu, dan terus dia masuk ke dalam api itu, mati obong namanya. Nah, itu ya jangan ditanya perasaannya gimana, orang kena api kan sakit. Itu kok keberaniannya dia masuk ke api itu. Nah itu entah dia menusuk dirinya dulu sebelum masuk ke api, apa dia menelan apa, biasanya permata gitu, itu untuk menghancurkan dalam, kan dia mati dulu sebelum ke api gitu loh. Dia enggak tersiksa gitu harinya gitu. Entah itu gimana ya, pokoknya dia masuk ke situ ya. Kalau disengaja gitu, ada yang orang sudah berilmu tinggi sekali, jadi bisa melepas rohnya dulu sebelum masuk ke api. Nah gitu kan. Nah, akhirnya dia mati di situ. Dan ini rohnya langsung menuju ke Pancolo, menitis ke Koro Sri Kandi. Makanya nantinya pada Baratayuda, perang Baratayuda, Bisma menjadi senopati Astina, bukan membela si Kurawa, tapi dia membela negara. Negara akan dicidrokan dengan adanya perang itu, masalahnya dengan Pandowo. Ya dia tetap itu, akhirnya perang sama Pandowo ya sungkan takut itu. Ya umpama berani dipaksakan gitu, ya dia sendiri tahu mbahnya itu orang sakti yang gak karuan toh. Maka tidak bisa mati. Kebetulan di situ ada Krishna kan, Krishna memarahinya, kamu kok menghilangkan kodratnya, ini si Pandowo harusnya yang memiliki sana, itu kebenarannya begitu kok kamu tahan gitu. Sekarang kamu harus, aku bisa membunuhmu, tapi aku bersumpah tidak akan membela siapa-siapa. Dan kamu kan sudah dapat ilmu dari orang tuamu bahwa kamu bisa mati kalau kemauanmu sendiri. Nah, si Bisma ya berikan aja prajurit putri. Kalau saya melawan putri pasti akan melepas senjata semua. Ya dah. Panggilkan Sri Kandi itu sampai perang sama Sri Kandi, akhirnya Bisma mati, bukan mati langsung, itu ada yang mati langsung ya kalau sudah dipentaskan gitu. Ada yang mati di situ, ada yang sudah banyak senjata panah itu di dirinya Bisma, tapi Bisma belum mau mati, kan mati karena kemauannya sendiri. Nah ini belum mau mati, ingin tahu akhirnya ini gimana Baratayuda ini.
apa benar yang utama itu yang akan menang atau Kurawa yang menang, itu dia ingin melihat akhirnya gitu. Jadi nanti matinya setelah perang Bharatayuddha selesai, para Pandhawa ngumpul di situ, baru dia pamit mati. Nah, disitulah Gangga Putra atau Gangga Data atau Bisma Dewa Brata itu sampai di situ cerita ini. Ini pun ceritanya ada beberapa versi, beberapa macam pakeman atau patokan ceritanya. Ini yang diambil dari Adiparwa Mahabharata, ya, yang Adiparwa itu bahasa Jawa kuno. Itu kan sudah dikarang lagi, dikembangkan lagi dengan buku-buku yang lain gitu. Ada lagi pakemannya. Ada lagi bukunya yang tentang Bismonya doang, Iya, tapi udah soalnya ceritanya itu juga hampir sama tapi juga berbeda. Jadi setelah cerita ini kan ini tuh sudah dijanda, ini si dua putri itu ceritanya si siapa, Citragoda itu tidak panjang umurnya, ya, yang tadi saya tinggal sedikit, tidak panjang umurnya karena dia itu dianggap seperti raja yang arogan gitu. Nah, terus dia kedatangan seorang Gandharwaraja namanya sama. Padahal itu ini ya apa, masih kayak buto gitu kan Pak? Ya, umumnya Gandharwa. Raksasa. Umumnya Gandharwa itu adalah makhluk penghibur di kayangan, jadi pembaca Weda apa itu. Iya. Gandharwa bukan gendruwo. Gendruwo itu bukan jin. Bukan. Nah, ini Gandharwa ini masuk kayangan lah. Jadi umpamanya ada pendeta yang sudah sakti sekali, sudah luhur sekali ilmunya, itu kan bisa masuk ke kayangan. Jadi ada pendeta kayangan gitu. Tapi dia berbentuk raksasa ya kan? Ya, bentuknya itu raksasa gitu. Dan lagi itu ada ceritanya kan anaknya Dewa Indra. Gitu. Nah, dia datang ke situ karena dia arogan, kamu jangan pakai nama itu, alasannya gitu aja. Entah itu sudah kodratnya harus begitu, entah dia mengemban tugas dari dewa untuk begitu, ya. Yang jelas itu alasannya itu sampai terjadi perang Citragoda sama Citragoda. Iya, kita udah diceritain ya, perang terus sampai dengan mati si Citragoda. Nah, itu terus penggantinya Citragoda, si Citrawirya kan. Nah, ini kalau pakem yang lain itu tadi Citragoda mati itu belum punya istri. Kalau pakem yang tadi kan sudah dikasih dua putri tadi dibagi. Nah, kali ini yang pakem yang lain itu belum punya istri. Nah, setelah ini baru si Bisma itu melamar Dewi Ambaliko. Kalau di pakeman yang lain bukan itu, kerajaannya bukan Kasih tapi Jantipuro. Ada bapaknya, wah cara masuk saya barunya juga beda, lebih rame lagi karena sudah di pakem atau patokan untuk Jawa atau untuk Nusantara yang sekarang jadi Indonesia itu kan, jadi pakem yang itu, jadi tidak memakai adat budayanya orang dari India yang bahasa Sanskerta itu. Sudah dimasukkan adat budayanya orang Nusantara kan, Jawa gitu. Itu jadi ceritanya berkembang. Nanti ada terusnya lah, nanti lah dikasih kasih cerita lagi nanti. Tentang Citragoda sama Citragoda. Ya bisa itu dimasukkan itu nanti bisa kan. Kan itu masih ada hubungannya. Sentanu dengan Durgandini itu juga beda nanti. Terus hubungannya Durgandini dengan Porosoro, bapaknya ibunya Biasa, bapaknya Biasa, itu juga berbeda nanti.
itu ada di ceritanya Abiyuso. Berarti masukin di ceritanya Abiyuso dong. Iya, nanti kita buat itu. Ya boleh. Jadi dengan ini kita sudahi Gangga Putra ini sampai dengan matinya si Dewi Ambo, terus sampai dengan sama Sri Kandi. nah itu nganunya kan, itu flashbacknya nantinya itu beda tahun, beda zaman, Iya. beda masa itu. Akhirnya kan begitulah. Iya. Pokoknya intinya matinya sama Sri Kandi, cuma perjalanannya itu nanti. Ya, dan nanti ada perjalanannya, kita bisa menceritakan perjalanan Sri Kandi itu bisa saja. Iya. Asal masih ada yang mau mendengar dan Mau ya, buktinya naik kok. ya masih Buktinya up. ya yang jelas biar naik, biar nontonnya banyak, biar cepat banyak cerita yang diceritakan. Iya, biar cepat pada tahu kalau ini tuh cerita wayang tuh bagus, ada tuntunannya juga untuk kehidupan. Ya, Jadi kita timbang ngomong pada ngomongin timbang ngomong yang membuat orang lain marah atau kecewa kan, mending ngomong ya yang pada gibah, mendingan ngomongin wayang kan. Oke, udah kan? udah. Oke, sudah. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan ini, dan tadi itu sudah cerita dari Dewa Brata atau Gangga Putra atau Gangga Data atau Bisma ya Pak ya, dari Hastinapura atau keturunan asli dari Hastinapura itu sendiri ya Pak, tapi dia tidak punya keturunan. Belok takdir ya. Ya sudah, itu sudah jelaskan tadi bagaimana, nanti kita ceritain lagi yang menyangkut dengan Bisma itu, peran-perannya itu nanti kita ceritain lagi. So, terima kasih sudah melakukan reservasi. See you next episode. Bye-bye.